Halo para pemirsa di seluruh jagat raya, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi di Red In Film. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Van Helsing tahun 2004. Sebuah film yang diperankan oleh pemeran sosok Wolverine yang menceritakan tentang sosok seseorang pemburu vampir abad tahun 19, yang tentunya akan sangat seru untuk disimak. Tidak usah banyak spoiler, di depan pasang handset Anda, kencangkan kata kolor pacar Anda. Red In Film. Sebuah kota Transilvania pada tahun 1887 kita diperlihatkan dengan sosok seorang keilmuan legendaris yang bernama Dr. Frankenstein, di mana saat itu dirinya berhasil melakukan eksperimen, yaitu membuat makhluk yang menyerupai layaknya manusia. Tak lama kemudian muncullah manusia penghisap darah yang tidak asing lagi bagi Anda, yaitu si Dracula. Dirinya datang untuk menagih Dr. Frankenstein untuk dibuatkan, yang ternyata sosok Dracula yang memfasilitasi eksperimen tersebut. Spoiled over a little thing like grave robbery. I must escape this place. Frankenstein di saat mendengarkan tujuan Dracula yang tidak lain tujuan jahat, Frankenstein menolaknya untuk melakukan. Lantas Dracula pun langsung menghisap darahnya tanpa disadari. Ternyata makhluk ciptaannya tersebut sudah berhasil. Tanpa basa-basi si Dracula langsung dilemparkan kepada api yang menyala. Para warga tidak ikhlas jika salah satu mayat warga mereka dicuri oleh persemayangannya oleh Dr. Frankenstein. Lantas para warga membakar dia dan ciptaannya tepat di menara Dracula. Inilah film Van Helsing. Setelah sekian lama, 1 tahun kemudian, di sebuah kota Paris, kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama kita yang bernama Van Helsing. Dirinya diperintahkan untuk membawa seseorang keilmuan secara hidup-hidup dikarenakan telah menyalahgunakan formula untuk kepentingan diri sendiri. You're the great Van Helsing. Ilmuwan tersebut bukan menyerahkan diri, malah berniat menantang. Van Helsing terpaksa mengeluarkan seluruh alat canggih miliknya. Di antaranya sebuah shuriken yang berasal dari Swedia yang berniat untuk memutuskan tangan keilmuan. Dan dilanjutkan dilemparnya Van Helsing dari ketinggian, namun beruntungnya ada sebuah tali alat perantara yang sama seperti milik Batman. Akan tetapi di saat keilmuan tidak sengaja tersenggol dan terjatuh ke bawah yang membuat dirinya is dead, dikarenakan tubuhnya yang awalnya terbenturan dengan permukaan tanah. Setelah selesai melakukan tugasnya, Van Helsing kembali ke markas yang berlokasi di sebuah gereja. Dan yang harus Anda ketahui, semasa kecilnya Van Helsing ditemukan di gereja tersebut dengan kondisi yang masih berlumuran darah, di mana para pendeta mengklaim bahwa Van Helsing dikirim untuk sesuatu yang diutus dengan tujuan yang sangat mulia. Your methods attract far too much attention. Terjadinya sebuah kasus yang bermunculan bersamaan sebuah ilmu gaib dan keanehan yang terjadi di kota tersebut, seperti GGS, monster, nenek gombel, vampir, dan makhluk lainnya di seluruh jagat raya. Akhirnya para pendeta sepakat untuk merekrut semua orang-orang paling hebat dan jenius di seluruh jagat raya. Lantas mereka membuat markas yang merancang sebuah keilmuan dan mengkombinasi alat-alat canggih dengan pengetahuan Alkitab, dan menjadikan Van Helsing sosok ikonik untuk menjaga keselamatan umat manusia di seluruh jagat raya. To the far side of Romania. Bapak pendeta pun memberikan tugas baru kepada Van Helsing, yaitu pergi ke kota Transilvania, di mana di situ dirinya harus memberhentikan aksinya Dracula dan para antek-anteknya yang bermaksud untuk membunuh keturunan terakhir dari keturunan Rumania.
Ada Pangeran Velkan dan Putri Anna yang harus dilindungi oleh Van Helsing. Family will never enter the gates of St. Peter. Kita diperkenalkan dengan Khal yang memiliki otak jenius dan sekaligus menemani perjalanan Van Helsing. Dan di sini kita diperkenalkan alat canggihnya, yaitu sebuah alat panah yang secara otomatis, yang cara kerjanya hampir sama dengan senapan angin PCP atau tidak perlu ditarik kokongnya. Hanya perlu menarik pelatuk maka gas akan langsung melemparkan anak panah dengan kecepatan yang sama dengan amunisi mimis. I didn't say that. I said I didn't know what it's for. Di saat bersamaan kita akan diperkenalkan dengan kota Rumania, di mana tempat Pangeran Velkan dan Putri Anna yang sedang menjebak makhluk Dracula, di mana sosok pangeran yang gagah nekat menjadi umpannya dan berhasil mengurung makhluk Dracula dengan sebuah jeruji besi. Sayangnya pracut kerucut kurang jenius, malah senapannya mengenai yang membuat jeruji besi tersebut terjatuh dan hancur, dan GGS-nya terlepas. Putri Anna pun jadi sasaran dan dikejar sampai ujung tebing. Di saat dirinya akan dimangsa, muncullah pangeran yang langsung menggabruk Dracula tersebut, sehingga keduanya terjatuh ke bawah tebing yang membuat Anna menjadi sedih dan menjadi orang yang terakhir dari keturunan Raja Rumania. Persingkat waktu kita diperlihatkan dengan Van Helsing yang sudah sampai di sebuah kota Rumania, di mana mereka berdua langsung disambut dengan celurik dan golok oleh para warga yang masih merasa trauma dengan kemunculan makhluk Dracula. Dan begitupun Putri Anna, sang peninggalan saudara beliau, menjadi sangat parno terhadap siapapun yang datang di kota tersebut, tanpa sepengetahuan bahwa itu Van Helsing, aktor paling termancur. Let me see your faces. Why? Because we don't trust strangers. Strangers don't last long. Dan saat itulah para vampir yang bermaksud untuk memburu Putri Anna, di mana Van Helsing dengan gagahnya langsung menyerang mereka dan berhasil membunuh salah satu vampir yang berkeliaran. Diperkenalkan dengan Dracula yang letih pun sangat marah besar, di mana dirinya mengetahui salah satu istrinya telah tewas, dan sang Dracula yang sangat murka kepada orang yang telah membunuh istrinya, dan dia pun memutuskan mengirim peliharaannya yang tidak lain serigala jadi-jadian dan mencari tahu siapa pelaku yang telah membunuh salah satu istrinya atau majikannya. Saat bersamaan Van Helsing dan Khal pun diundang oleh Putri Anna di sebuah istana yang sepi dan sunyi, dikarenakan akibat ulah para vampir yang telah membunuh seluruh penghuni di istana tersebut, di mana di saat Putri Anna sedang sendirian didatangi langsung oleh utusan Dracula, yang ternyata dia adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Pangeran Velkan alias saudaranya. Entah bagaimana terjadinya, akan tetapi di saat terjatuh ternyata sang pangeran tidak mati, melainkan digigit dan berubah menjadi manusia GGS yang menjadi vampir. Hal tersebut akhirnya dimanfaatkan langsung oleh si Dracula untuk dijadikan bagian dari kelompok Dracula. Saat itulah muncullah Van Helsing yang belum sadar kalau itu bukan pangeran, lantas dikejarlah sampai di sebuah kota bahwa itu adalah pangeran yang diketahui oleh sang putri. Pada momen ini Van Helsing dibuat dilema, dikarenakan satu sisi dirinya bersumpah untuk membunuh semua makhluk GGS yang ada di seluruh jagat raya. Di sisi lain dia harus juga menjalankan sebuah misi, yaitu melindungi keturunan terakhir dari Raja Rumania. Pangeran sendiri kembali ke markas Dracula tanpa membawa informasi apapun. Lantas kita akan diberitahu kenapa pangeran mau menjadi pesuruh Dracula. Ternyata setelah menjadi manusia serigala, dirinya sulit, harus mati dan harus mengalami penderitaan.
dikarenakan dirinya berubah secara otomatis saat bulan purnama dan juga akan menyakiti siapapun tanpa dirinya bisa mengendalikan tubuhnya. Hal itu alasan kuat kenapa si pangeran mau diperintah oleh Dracula. Dikarenakan dirinya dijadikan sebuah kematian antara ada obat penawar ataupun obat kematian untuk mengakhiri penderitaannya. Dan tidak hanya itu, kejutan yang diberitahu oleh Dracula, dan Dracula masih terobsesi dengan makhluk ciptaan dokter yang kita lihat di awal film. Sehingga dirinya merekrut sahabat atau asisten almarhum Dr. Frankenstein untuk melanjutkan proyek tersebut demi satu tujuan yang akan Anda pahami setelah di akhir film. Van Helsing dan Putri Anna sendiri sudah terlihat memasuki istana Dracula, yang di situ terdapat banyak kepompom yang isinya adalah pasukan atau anaknya yang menjadikan vampir baru yang diklaim akan menjadi keturunan Dracula. Dan di saat bersamaan petir menyambar sang pangeran dan listrik menjadi menyala melewati kabel yang akan menghidupkan para kepompom untuk secepatnya pergi ke seluruh kota dan membunuh seluruh warga yang ada di kota Rumania. Di saat cut-kerucut dari Dracula termasuk kedua istrinya menyerang warga Rumania, Van Helsing sendiri menusuk Dracula menggunakan panca perak tepat di jantungnya. Yang perlu Anda ketahui, jenis makhluk vampir tersebut sangat lemah dan bisa mati oleh material perak. Akan tetapi yang dilawannya kakek moyang vampir alias gurunya penghisap darah, maka beliau pun cukup sangat kebal terhadap barang perak tersebut. Begitu saja Dracula melepaskan Van Helsing. Begitu saja tanpa kejelasan, begitu saja Van Helsing langsung menyelamatkan Putri Anna saat dirinya dikepung oleh anak buah dari Dracula. Di saat bersamaan pangeran berubah menjadi serigala dan hampir menewaskan mereka berdua. Itu kal bertahan hidup dari ganasnya anak dari Dracula, Van Helsing dan Putri Anna masuk ke sebuah gua yang ternyata di situ ada monster Frankenstein, makhluk ciptaannya yang kita lihat di awal film. If Dracula finds me, Si monster pun menceritakan Dracula yang bertujuan untuk bisa hidup abadi dan menciptakan pasukan yang abadi juga. Lantas dia meminta kepada Dr. Frankenstein diperintahkan untuk melakukan percobaan riset demi menciptakan sosok monster yang katanya menjadi kunci penciptaannya sebuah keabadian. My life, my job is to... Kesampai monster ini tertangkap oleh si Dracula, maka cita-citanya hidup abadi akan menjadi kenyataan. Sehingga dunia akan berada di genggamannya yang dikuasai oleh si Dracula. Dan begitu juga Van Helsing dan Putri Anna termasuk kal sepakat untuk membawa si Simon keluar dari wilayah Transilvania dengan kereta kuda, dan mereka pun membawa si monster melalui jalur hutan yang tidak ada penghuninya. Saat itu juga muncullah vampiriah yang bermaksud untuk mencegah Simon. Akan tetapi setelah keretanya diambil, ternyata itu adalah peledak serta panjang perak yang membuat salah satu para vampiriah terbunuh. Sudah aman oleh Van Helsing, pangeran yang datang untuk menyerang, di mana Van Helsing berhasil membunuh sang pangeran, di mana Putri Anna merasa sangat bersedih. Pertarungan dengan pangeran, ternyata Van Helsing yang terkena gigitan yang menjadikan dirinya seorang vampiriah. Ya, saat itu juga muncullah si vampiriah yang berhasil menculiknya dan menyerahkan kepada ketua Dracula. Ingin diam saja, Van Helsing membuat si monster terpingsan yang berencana untuk datang ke istana Dracula yang sekarang diadakan sebuah pesta pernikahan antara Dracula dan Putri Anna.
Don't we make a lovely couple? Dua istrinya Vampiriah, ternyata Dracula berniat untuk merubah Anna menjadi vampir dan menjadikan istri baru, dan dikarenakan dibantu oleh anggota X-Men, Van Helsing dengan sangat mudah dan menyelamatkan putri Anna dari genggaman si Dracula. Welcome to my summer palace. Terima dikarenakan calon istrinya diculik, dan Dracula menyuruh para kerucut Vampiriah yang ada untuk membunuh Van Helsing. Akan tetapi dengan alat canggih yang dibawa para umat Vampiriah tersebut mengalami kematian massal di saat terkena matahari buatan yang berasal dari alat canggih tersebut. Yang menjadi masalah sekarang, si monster ternyata berhasil ditangkap oleh si Dracula dan sekarang sedang dibawa ke istana rahasia yang sama sekali tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Persingkat waktu mereka bertiga pulang ke istana putri Anna, mereka menemukan sebuah peta raksasa milik Raja Rumania. Yang setelah dibacakan tulisannya, peta tersebut berubah semacam cermin yang ternyata ada portal yang menuju ke istana rahasia milik si Vampiriah. Memasuki jalan rahasia, Van Helsing bertemu dengan asisten Dracula dan dipaksa untuk mengakuinya. Dan akhirnya Van Helsing mengetahui ternyata si Dracula memiliki obat penawar manusia serigala. Mereka menggunakan di saat bertemu dengan manusia serigala, dikarenakan ternyata si Dracula hanya takut dan bisa dibunuh oleh manusia serigala. Yang kita ketahui memang dua spesies ini musuh bebuyutan sejak bertahun-tahun. Akal dan putri Anna akan mencari penawarnya, dan Van Helsing yang menarik ke atas menara untuk menyelamatkan si monster. Namun sambaran petir kali 500 muncul sehingga listrik yang menyala melewati tubuh si monster berhasil membangkitkan sejuta kepompong anak Dracula. Putri Anna berhasil menemukan penawarnya. Akan tetapi ada vampir yang menghadang mereka berdua keluar. Lantas Anna pun menyuruh kepada Kal pergi terlebih dahulu, sedangkan dirinya memutuskan untuk membunuh vampiriah tersebut. Saat Anna dihabisi habis-habisan tanpa bisa melakukan perlawanan sedikit pun, muncullah si monster yang berhasil menolongnya dan menyuruh kepada Anna untuk pergi bergelantungan menggunakan kabel. Dan di saat Kal mendapatkan penawarnya, muncul si Vampiriah yang berhasil menggampruknya. Lantas mereka berdua terjatuh ke atap dikarenakan tokoh antagonis terlalu banyak omdo sebelum membunuh. Akhirnya dia harus terbunuh oleh pancang perak yang diberikan oleh si Kal. Kembali kepada Van Helsing yang terjatuh ke dalam menara yang telah tersambar kilat yang mengerikan. Dirinya pun bertemu dengan si Dracula yang bermaksud untuk membunuhnya. Akan tetapi di saat bulan purnama muncul, di saat tubuh Van Helsing berubah manusia jadi-jadian. Dan seketika itu juga Dracula berubah niatannya, yang tadinya ingin membunuh sekarang mengajaknya untuk berdamai. Van Helsing sudah gagal untuk menghabisinya dan sudah tidak terkontrol emosinya, langsung menghajar si Dracula habis-habisan. Bahkan di saat dirinya merubah bentuk menjadi manusia jadi-jadian tidak bisa mengimbangi kekuatan sedikit pun. Yang Van Helsing pun memiliki kekuatan yang tidak bisa tertandingi. Titik Van Helsing pun memunculkan cakar tajamnya dan kemudian diasahkan kepada besi yang menghasilkan sebuah percikan. Lantas diseranglah si Dracula, dibanting bukan gunting, dicakar dan ditusuk-usuk sampai akhirnya digigit sampai meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian muncullah putri Anna yang bermaksud untuk memberikan obat penawarnya. Akan tetapi karena Van Helsing tidak bisa mengendalikan dirinya, Anna pun harus terbunuh. Namun Anna masih sempat menyuntikkan obat penawar ke tubuh Van Helsing.
berakhir, si monster pun berlayar pergi sejauh mungkin dari area umat manusia. Sedangkan Van Helsing dan Karl, mereka berdua jelas gagal melindungi keturunan Raja Rumania yang kini sudah tidak ada lagi. Akan tetapi Van Helsing berpikir nasi sudah menjadi bubur. Mereka berdua sudah pulang kembali ke Romania akan menerima misi selanjutnya.